Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Itulah kata yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa banyaknya kepada kita semua. Terutama kepada seluruh jamaah yang sempat hadir di setiap masjid untuk menunaikan salat Jumat berjamaah. Ya. Karena kenapa? Tentu banyak saudara-saudara kita di luar sana itu mega sila surat ta'aku saliwaro. Jangankan untuk duduk, berbaring pun sudah tidak mampu. Jangankan untuk bisa berbaring, makan pun kemudian harus disuap. Tapi alhamdulillah dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, ceningati tepe rilanatita, alhamdulillah kita bisa hadir untuk menunaikan salat Jumat yang akan nantinya kita tunaikan secara berjamaah. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja beliau adalah nabi dan rasul, manusia terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan jalan terbaik, memberikan jalan kepada kita semua, menunjukkan jalan kepada kita semua, jalan terbaik, jalan menuju ridho Allah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah ayat tadi yang saya bacakan, salah satunya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah Al-Quran, wal asr
Innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu. Innal insan lafi khusr. Majapunna koritu rufatawe engkamanengi filanna arogi gengi illal ladzina amanu wa amilus solihat, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa dengan waktu itu? Waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini itu sangatlah sedikit. Ya. Dengan waktu kurang lebih 24 jam, dengan umur yang kita miliki, ya kata Rasulullah baina sittina wa sabain, antara 60 dan 70. Lebih daripada itu kata Rasulullah itu cuma sedikit. Dengan waktu yang singkat itu kita berlomba-lomba dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mana umat hamba yang paling terbaik di antara kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kematian. Na pancaji fungala ta'ala atau ngengi, na pancaji fungala ta'ala amate ngengi nenia atau ngengi. Buat apa? Allah ingin menilai kita mana yang paling terbaik amalnya di antara kita, ya. Makanya perlu digesok-gesok ibadewi. Pak ku sempajata bawa ya tangi ros 5 hari 5 kali sehari semalam. Silade ki makurai pak dapung. Kenapa? Naku degaga tambah-tambengi sempajata deni tambah-tambengi sikiri dini tambah-tambengi perlu doang dengan ibadah-ibadah yang lain makuraladahi di apalata. Iku sempajata bawa ya duruang. Siagato yero sempajali bawa tutak bawa aktif pamanya, maka siha, tapi perlu kita tambah. Karena kenapa? Kita mau dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat yang diutus oleh Allah, ada rakib, ada atid yang setiap saat akan menambah terus amalan-amalan kita. Makanya selain kita salat 5 waktu, kita tambah dengan amalan-amalan yang lain, ya. Kalau kita mau menjadi orang yang istimewa, lo kena istimewa ke Allah Ta'ala, maka perlu ada namanya bikin sebuah kebiasaan-kebiasaan yang kita biasakan diri kita. Coba kita lihat para kiai-kiai kita, Andre Guruta yang punya karama punai akaramekeng, seperti guru umpamanya Ambo Dale, guru Junaid, punya karamah. Kenapa? Karena dia punya amalan-amalan selain daripada sholatnya saja. Angka sikirina, ada amalan-amalan zikirnya, ada amalan-amalan ibadahnya yang dia lakukan selain sholat itu, sehingga diberi oleh Allah keistimewaan. Iku pas-pas bawa sempajata ya tidak akan menjadi istimewa, ya matanre apalan tapi tidak akan bisa menjadi istimewa. Kenapa? Mengurangi amalat, ya. Makanya perlu kita banyak mengikuti perjalanan-perjalanan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para sahabat terutama. Suatu ketika ada sahabat, ketika Rasulullah bersama dengan bersama dengan sahabat,
tiba-tiba ada sahabat yang lewat di depan para sahabat itu, namanya Abu Dahdah. Ketika Abu Dahdah lewat itu, tiba-tiba Rasulullah menunjuk. Apa kata balai? Wahai sahabatku, lo kok gami toto di surga agar roh Abu Dahdah. Ya. Padahal kalau dilihat ini Abu Dahdah, may badodot tahun na kasih biasa-biasa mi. Maka ada sahabat heran semua kali. Aga amala-amala nih Abu Dahdah, kenapa mesti ditunjuk oleh Rasulullah? Maka ada penghuni surga, lo kok gami tulis surga agar Abu Dahdah. Nah kamu toki dia bakawe. Ternyata angkana sahabat malah sarah. Jokai bola Abu Dahdah melok bening. Loi panas saya aga je amalan ya Abu Dahdah. Nah, setelah minta isi untuk bermalam, ya diberikan isi bermalam. Nita ya roh amalanna sudah sholat isya, dia tuh gaga biasa-biasa sama dia mah gaga. Tangga bani tate dua moto Abu Dahdah. Dia bangun tengah malam, cici itu dia roh sahabat ero cile-cile maka daga main pigau. Di sana pula dilaleng, le supaya mematin roh. Nasa ngelomas sempaja ternyata tama bawa teme nampak jok kafe matin roh kira. Dituwe gaga ya. Aga na amalan ya Abu Dahdah, kenapa ditunjuk sebagai penghuni surga? Itu kawita. Kanas setelah dia melakukan menunaikan salat subuh berjamaah, madapir sahabat den memang. Natane ya Abu Dahdah, wahai Abu Dahdah, sebenarnya engkau jauh melok makutaran. Aga amalammu. Na engkau ke denre itu na jallo ki nabita maka na tulus surga ki. Maka ada Abu Dahdah dituwe gaga. Sampai jatang ngaban ni mo nasa dito je gawi tersa dia gaga tu. Aga pala kira-kira saya tu tapi jadi tu bana saya tu situ amalaku tu. Ya, yang selalu saya lakukan wahai sahabat. Dewa tindro. Saya tidak tidur. Saya tidak pejamkan mata saya tidak berbaring. Dewa tindro sebelum engkau ka iromel madam pengimanengi atas salana tawe nareko engkau atas salana ko iya. Jadi sebelum saya tidur saya maafkan semua orang. Ni kana miseng yang koro engkau bicara-bicara rimon rika wadam peng ini. Ni kana kekoro engkau biasa tau pura pediri ka mengambil barang hak saya wadam peng ini. Jadi saya maafkan semua. Maka dia sama ya natu. Jadi ternyata memaafkan orang itu adalah amalan yang sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran adalah amalan yang diberikan oleh Allah tidak ada batasnya. Jadi amalan atau yaitu melongnya dampak ketahui memberikan maaf kepada orang itu adalah diberikan pahala oleh Allah tanpa batas, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah yang harus kita juga lakukan, belajar untuk melakukan ini. Selain daripada kita melakukan sholat itu, ditambah-tambah iro amalat-amalat. Apalagi yang diajarkan oleh guru kita adalah banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Ya. Makanya kalau kita sudah sholat, kesina, kudeto gaga penting, ya. Deto gaga kira-kira ya ro leluki, maka simoto tu kapa kau tu datu dah masih kiri. Deto na beta 1-2 menit. Ya. Pernah terjadi satu kejadian itu, satu riwayat yang kedirampil na kita Sunan Tirmizi itu. Suatu ketika
Umar bin Khattab bersama beberapa sahabat itu dah masempajangi biri jama. Pura masempaja biri jama. Mabiri seleni mangkad assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba ada sahabat di samping Umar bin Khattab itu tapabelo ima kedek masempaja sunnah. Jadi furana masempajang fardu biri jama, furana mak biri salat tapamelo ima kedek malah sempaja sunnah. Tapaitik ngijarinna ku Umar bin Khattab la tusolli itikang na pipatudah femang na pinasehati maka na tudah mo ko yula sa tepat sumpahnya. Ternyata peristiwa ini gempar dan didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak karena yoli nih si di sahabat ya narut ceritangin nabitah maka nama yang kagare mapak betul ya Rasul. Denre waktu tamak berjama angka sahabat sedena panguluk ke Umar bin Khattab fura masempajaro paralu tapamelo itatong ligatangi kumar femat tudang lot tato masempaja sunnah ya tapi gatangi pangajari maka dah tudah mo ko yolo jasana tapo masempaja sikri mo ko yolo. Apa kata Rasulullah? Cocolak yaitu nasa Umar. Coba. Aro. Jadi tudah makiyolo. Ya kudet toga istilahna leluki. Kenapa banyak pahala yang di pahalana kurwat tewe cede waktu cede iro mega natarong ke pongalata apalagi tudah makiyolo melo doang. Iya. Lo doang makiyolo. Sebenarnya keleluki ya purata mas sempaja merdeta wah gene sempajata sana kemapaku tuh ya mesti kita banyak pundi-pundi amalan Bapak tomato gimana ya makanya itu di dalam Al-Quran jadi pengalat ta'ala uda'uni astajibalakum apa itu uda'uni? Itu adalah perintah fi'il amar di dalam kaidah itu. Uda'u dan ada wawnya artinya jamak. Berdoalah kamu banyak-banyak. Berdoalah kamu bersama berjamaah. Uda'uni astajibalakum pasti ku terima kata Allah. Jadi ku mega ke melo doang masa-masa maki mesti itu terima pengalatan. Makanya Imam Syafi'i mensyariatkan itu ya harus sempaja juma ya harus masih lo mak juma minimal 40 fatau. Kenapa? Imam Syafi'i meyakini bahwa yeku angka 40 atau mak juma di antara 40 orang itu mesti angka tualinna pungalata laku tunataro demi nirisan denirita. Nah ku angka walina fungala ta'ala ketu mesti diterima pada dua taman. Nah ini tuh sabaan. Uda'uni astajibalakum. Berdoalah kamu sekalian bersama-sama. Astajibalakum pasti ku terima. Ya kecuali kalau umpamana ada keperluan kita yang mendesak ya. Nah. Ya kude togaga tudah maki cinampe. Pamakane guruta Hariza pendiri pondok pesantren An-Nahda itu Makassar, kalau imam mengangkat tangan ikutlah mengangkat tangan. Kenapa? Kita tidak tahu dari mana doa itu nanti diterima. Ya kumega kiko maka jari tadi itu nirisa maka boleh tiga jadi diterima perlu doangi. Mungkin imam kita atau yang dekat dengan imam tidak diterima doanya oleh Allah. Tapi mungkin di sudut belakang sana ada anak muda yang hanya mungkin pakai levis, pakai baju kos, tapi ternyata disitulah doanya diterima. Maka diterimalah semua doa-doa kita di dalam masjid ini. Jadi makanya guru tak akawe jarimu, akar apa kau bawa amin, magai. Siapa tahu dari kita lah diterima doa itu. Yang terakhir teman-teman gimana?
Dendre maka kita ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diuji oleh Allah untuk bagaimana memperbanyak amalan-amalan kita. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini menunaikan sholat berjamaah Jumat. Ya, ini luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Magai angkatu apalan natarhu ngala ta'ala yewattewe na senge Nabi Musa, perjalanan Nabi Musa, maka dah engkana sewa waktu sebagai penutup ini. Sewa waktu Nabi Musa na joka di onro kaum naruntu di kaum igana to koro kampung ke kampung kuro maturu mana ko ngala ta'ala. Maka bertanyalah Nabi Musa, wahai kaum, siapakah kalian? Maka dari kami ini adalah kaum daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Maka iya natu pala iku pala itu makku. Lalu bagaimana dengan itu? Kami ini beribadah kepada Allah ini kurang lebih 70 tahun, 70 tahun lebih, dan kami tidak pernah keluar dari ajaran Allah. Woi marannu Nabi Musa, ya Allah, lupuna tu apalakna umatku ini 70 tahun. Maka Allah mengatakan, betul besar pahalanya umatmu, tapi engkau tu umat matu duan rakami na pegau sempajak Juma nakala lopo apala waringi. Nah, alhamdulillah kita ada di sini malopolada apala nasadiaka ki Allah taala. Inilah yang sempat saya sampaikan teman-teman, gimana mudah-mudahan barakah Allah taala dan bisa menjadi pelajaran terbaik untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum fi minal ayati wasil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim.